ketika seseorang berniat haji dan berangkat ke Baitullah, ke Mekah, dia berangkat di bulan Syawal misalnya. Dia niat untuk haji. Dan niat haji apa? Biasanya kaum muslimin haji apa, Pak? Tamattu. Ya, haji tamattu. Berangkat dari Indonesia sampai sana bulan Syawal, masih bulan Syawal, sampai sana dia langsung umrah untuk haji. Ya, umrah untuk haji. Maka setelah selesai amaliyah umrah, dia menanggalkan pakaian ihram, dia diam di sana sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, maka ini sudah masuk rangkaian ibadah haji. Jadi umrahnya di bulan Syawal itu masuk umrah apa? Haji. Nah, itulah yang dimaksud dengan haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Jadi dimulai dari bulan Syawal. Ya, ketika seorang umrah untuk niat haji, namanya haji tamattu kan dimulai dengan umrah dulu kan? Ya, dimulai dengan umrah. Kapan? Dimulai dari bulan Syawal. Setelah itu dia berdiam diri sampai tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah, dia mulai pakai pakaian ihram lagi, maka ia telah melaksanakan haji, ya, dengan haji tamattu. Nah, bulan Dzulhijjah termasuk di bulan haji, bahkan puncak bulan haji, puncaknya ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Nah, jadi bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan haram, termasuk bulan apa? Haji. Nah, bulan Dzulhijjah sendiri Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebagian waktu itu memiliki keutamaan dibandingkan dengan yang lainnya. Dan ini ada pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi kalau mau kita ringkaskan, selama setahun ada 4 bulan yang mulia. Di antara 4 bulan itu bulan Dzulhijjah yang paling mulia. Di antara hari-hari di bulan Dzulhijjah, 10 hari yang pertama itu yang paling mulia. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyamal ashr. Tidak ada hari-hari yang mana amalan saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah tidak pula lebih utama jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Maknanya, apakah jihad ini tidak bisa mengalahkan keutamaan amal saleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Maka Rasul mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula jihad fi sabilillah. Artinya, jihad fi sabilillah yang merupakan dirwatus sinamil Islam, kata Rasulullah SAW, puncak dari agama Islam, ini masih kalah utama dibandingkan dengan seorang yang beramal saleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tetapi kecuali, kata Rasulullah SAW, illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali kalau orang ini jihad, pergi keluar membawa jiwa dan hartanya, lalu tidak ada yang kembali darinya sedikit pun juga. Alias apa, Pak? Mati syahid. Hanya mati syahidlah yang bisa mengalahkan keutamaan amal saleh yang dilakukan seorang muslim di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi mari kita manfaatkan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini kita amalkan amalan-amalan apa saja, khususnya amalan wajib yang biasanya mungkin kalau kita sholat berjamaahnya agak longgar, agak malas-malasan, kita giatkan, ya, kita usahakan untuk menjaganya. Yang biasanya sholat sunnahnya kadang tidak terjaga, kita tingkatkan, mumpung kita masih berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmah, ya, kadang-kadang kita ini kalau beragama, kalau enggak ada apa sih hikmahnya kok bisa istimewa, ini kadang-kadang kita kurang semangat, ya. Padahal ini sebenarnya tidak patut untuk dilakukan seorang muslim. Seorang muslim itu kalau Rasulullah SAW sudah memerintahkan, sami'na wa ata'na, ya. Tetapi terkadang kita ini kurang semangat. Tapi kalau ada hikmahnya, masya Allah, semangat, ya. Kalau ada hikmahnya yang diungkap, semangat.
Dan ini memang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hikmah-hikmah yang diungkapkan oleh para ulama kita ini diharapkan semakin menambah keimanan kita kepada Allah. Ya, kita sudah beriman alhamdulillah, tetapi dengan adanya hikmah tersebut semakin menambah keimanan kita. Nah, di antara hikmah yang diungkapkan oleh para ulama kita, mengapa 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini begitu istimewa? Di sini saya bawakan ucapan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengatakan, "Walladzi yadhhar anna sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjati limakan ijtima'i ummahatil ibadati fihi." Yang nampak, kata beliau, bahwasanya di antara sebab istimewanya 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini karena disinilah berkumpul induk-induk ibadah. Artinya ibadah-ibadah yang besar, ibadah-ibadah yang agung. Wahiyas salatu, di antaranya salat. Salat apa yang dimaksud, Pak? Salat yang sangat besar sekali. Nanti ketika kita masuk tanggal 10 Dzulhijjah, salat apa kita? Salat Idul Adha, hari raya, di mana kaum muslimin berkumpul di satu tempat untuk bertakbir, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini salat yang luar biasa. Demikian pula wasyam, di dalam 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini ada ibadah puasa, siam, meskipun sunnah tapi memiliki keutamaan yang istimewa. Khususnya puasa apa, Pak? Puasa Arafah, ya, puasa Arafah. Ya, adapun puasa Tarwiyah ini hanya ngikut saja dia. Ya, tidak ada keutamaan tersendiri, tapi keutamaan yang tersendiri ada pada puasa Arafah. Apa keutamaannya, Pak? Menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ya, ketika Rasulullah ditanya tentang saumi yaumi Arafah, Rasulullah SAW menjawab, tukaffirus sanata yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Ini bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Demikian pula wassadaqah, di 10 hari awal ini ada ibadah sedekah. Khususnya ketika kita selesai menyembelih hewan kurban, di sana kita bersedekah kan, membagi-bagikan apa? Hewan kurban, sedekah besar-besaran. Ya, hampir di semua masjid itu apa? Menyelenggarakan ibadah menyembelih, lalu mereka bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Wal hajj, dan yang paling utama tentu ibadah haji. Di mana 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Puncaknya di tanggal ke-9 tatkala jamaah haji wukuf di Arafah. Nah, lalu Ibnu Hajar mengatakan wala yata'atta dzalika fi ghairi. Kumpulan ibadah-ibadah yang agung ini tidak ada di waktu yang lainnya. Hanya ada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini benar-benar momen yang luar biasa. Ya, berurut-urutan kita akan mengerjakan rangkaian-rangkaian ibadah yang luar biasa. Ya, termasuk di hari-hari ini. Silahkan kita beramal saleh. Silahkan kita memanfaatkan 10 hari awal ini dengan amal saleh. InsyaAllah pahalanya melebihi amal saleh yang kita kerjakan di selain bulan Dzulhijjah ini. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, InsyaAllah kita akan membahas suatu tema yang penting untuk kita ketahui, yaitu meneladani generasi terbaik. Meneladani generasi terbaik dari umat Islam. Siapa Pak generasi terbaik kita? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Apa buktinya sahabat ini generasi terbaik? Minimalnya kita bawakan satu firman Allah Subhanahu wa taala dan satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat di dalam surat Ali Imran ayat ke-110. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memastikan bahwasanya sahabat adalah generasi terbaik. Dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia
kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari yang mungkar dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah mengatakan kuntum, kalian adalah sebaik-baik umat. Jadi Allah mengatakan kalian adalah sebaik-baik umat. Pertanyaannya, ketika ayat ini turun, ketika ayat yang mulia ini turun, siapakah yang dimaksud dengan kalian di sini? Para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah mengatakan kalian. Yang dimaksud kalian di sini adalah orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun. Mereka lah orang yang paling utama ya terhadap ayat yang mulia ini. Dan tidak ada Pak orang-orang yang beriman di zaman turunnya ayat melainkan para sahabat. Jadi mereka telah dijamin sebaik-baik umat. Ya, dan ini bermakna umum ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebaik-baik umat, baik mulai umat terdahulu sampai nanti umat yang paling akhir, termasuk kita. Kita ini masih apa? Kalah dibandingkan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kalau mau lihat umat terbaik, lihatlah para sahabat, karena Allah telah mengatakan kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahwasanya para sahabat adalah generasi terbaik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Yang artinya sebaik-baik generasi, ya, sebaik-baik manusia adalah qarni, mereka yang ada pada generasiku. Siapa? Sahabat. Ya, para sahabat. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang ada pada generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka baru apa? Generasi setelahnya, yang dikenal dengan istilah apa, Pak? Tabi'in. Orang-orang yang mengikuti sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, setelah tabi'in baru generasi setelahnya. Apa istilahnya? Tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in. Maka ini merupakan penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada generasi terbaik melainkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita mau meneladani suatu kaum, suatu generasi, maka tidak ada pilihan melainkan kita harus meneladani mereka. Bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka ya memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka memperlakukan Al-Qur'anul Karim, bagaimana mereka memperlakukan sesama kaum muslimin, maka seluruh kebaikan ada pada mereka. Dari sinilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama ya menjadikan sumber cara beragama kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi kalau ada suatu ayat suci Al-Quran ya, kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dan penafsiran Rasulullah SAW dipahami dan diamalkan oleh para sahabat, maka kita harus mengikutinya. Maka kita harus mengikutinya. Ya, sehingga ucapan siapapun yang mana mereka mentafsirkan Al-Quran misalnya, mereka mencoba untuk menjelaskan sabda Rasulullah SAW, tapi ternyata berseberangan, ya, ternyata menyelisihi pentafsirannya para sahabat, maka siapa yang kita ikuti? Para sahabat radhiyallahu ta'ala. Mengapa? Karena mereka generasi terbaik dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai tambahan pula, ya, mengapa kita harus meneladani mereka? Selain mereka adalah generasi terbaik, mengapa kita harus meneladani mereka?
Di sini paling tidak akan kita sebutkan beberapa poin yang menjadi alasan, yang menjadi faktor pendukung kita harus mengikuti mereka, kita harus meneladani mereka. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah telah ridho kepada mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. Bisa kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Karena ketika kita di sini mengatakan Allah ridho kepada mereka, ini perkara yang gaib. Ya. Tapi kalau ada dasarnya, maka beginilah cara kita beragama. Tidak boleh kita mengatakan oh Allah ridho kepada si fulan, Allah murka kepada si fulan, Allah memasukkan fulan neraka, Allah memasukkan fulan ke dalam surga. Ini berbicara atas nama Allah. Harus dengan ilmu. Harus dengan dalil. Ya, harus dengan apa? Bukti. Dan sumber hukum kita adalah Al-Quran. Maka kalau Allah berbicara telah ridho kepada sebagian kaum muslimin, maka kita pun wajib mengimaninya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meridhai para sahabat. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu dan yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin dan ansar? Para sahabat. Bukan hanya para sahabat, tapi para sahabat yang pertama kali masuk Islam. Karena secara umum kaum muslimin di zaman para sahabat terbagi menjadi dua. Ya, yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah dan yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu pembukaan dan penguasaan kembali kota Makkah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun 8 Hijriah. Ya, jadi semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, selama 8 tahun Mekah ini dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan sebelum itu pun juga. Ya, selama itu pula lah kaum muslimin tidak ada yang bisa hidup dengan nyaman di Mekah. Maka pilihannya hijrah. Hijrah ke Madinah. Berbondong-bondong kaum muslimin hijrah ke Madinah. Yang tertinggal di Mekah adalah orang-orang yang kasihan, Pak. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa, mereka disiksa, mereka diintimidasi dan seterusnya. Nah, selama 8 tahun Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, pada tahun ke-8 Hijriah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan atas kaum muslimin sehingga mereka bisa kembali menguasai kota Mekah. Nah, setelah manusia atau setelah Rasulullah menduduki kota Mekah kembali, maka terjadilah Fathu Mekah. Dan disinilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apa artinya? Ketika ketika pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah telah datang, maka engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Ya, ribuan atau bahkan mungkin ratusan ribu. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan generasi sahabat yang mereka berjuang sejak awal Rasulullah SAW berdakwah, dibedakan dengan mereka yang sudah masuk Islamnya itu karena pembukaan kota Mekah. Jadi Allah bedakan. Nah, mereka yang berjuang bersama Rasulullah itu adalah kaum muhajirin dan kaum ansar. Siapa kaum muhajirin, Pak? Mereka orang-orang yang hijrah. Mereka penduduk asli Mekah, hijrah ke Madinah. Hijrahnya bukan hanya hijrah, Pak. Mereka meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, ya, meninggalkan segala macam dunia yang mereka miliki, pergi ke tempat yang asing, ya,
pergi ke tempat yang sama sekali tidak mereka kenal sebelumnya demi untuk menyelamatkan agama. Ya, demi untuk menyelamatkan agama agar mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Ansar, dan orang-orang Ansar, siapa mereka? Orang-orang yang apa? Menyambut, menolong kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka semua dengan baik, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Ya. Kita diridhoi Allah enggak, Pak? Tergantung. Kita bisa masuk ke dalam ayat ini, Pak. Jangan khawatir. Dengan catatan walladzina taba'uhum biihsan. Ya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin. Kita bukan muhajirin, Pak. Dan ansar, kita bukan ansar. Tapi kita bisa masuk ke golongan ketiga. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Nah, ada kesempatan kita masuk di sini. Maka mereka semua ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir, mereka kekal di sana. Ya, Masya Allah. Jadi mereka generasi yang pasti diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lainnya, bukti bahwasanya Allah ridha kepada mereka. Dalam surat Al-Fath ayat ke-18. Dalam surat Al-Fath ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Surat Al-Fath ayat ke-18. Yang artinya, dan sungguh Allah benar-benar ridha kepada orang-orang yang beriman. Siapa, Pak? Orang-orang beriman di sini, apakah kita? Lihat ayat berikutnya, yaitu id yubayi'unaka tahta syajarah, yaitu mereka yang tatkala itu membaiatmu wahai Muhammad di bawah pohon. Kita pernah membaiat Rasulullah? Sumpah setia, ya Rasulullah, saya akan menolong engkau, saya akan membela agamamu sampai mati. Kemudian Rasulullah menjabat tangan kita, pernah? Tidak pernah. Berarti bukan kita ini, Pak. Ya. Siapa mereka ini? Ya, disebutkan oleh para ahli tafsir, pohon yang dimaksud ini adalah pohon yang saat itu terjadi saat perjanjian Hudaybiyah yang dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Bai'at Ridwan. Panjang, Pak, kalau kita menceritakan tentang kisah Hudaybiyah. Singkat cerita, semoga singkat, benar-benar singkat ya. Kalau saya cerita ini kadang-kadang kesana kemari ya. Jadi tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Kalau Fatu Makkah tadi tahun ke-8, ini tahun ke-6, berarti sebelumnya, tarik mundur. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bermimpi. Ya, pernah bermimpi bahwasanya beliau masuk ke Ka'bah, membuka pintu Ka'bah, dapat kunci bisa membuka pintu Ka'bah. Dikabarkanlah kepada para sahabat. Para sahabat senangnya bukan main. Ini pertanda apa? Mereka akan bisa beribadah ke Masjidil Haram lagi, mengunjungi apa? Tanah kelahiran mereka. 6 tahun hijrah ke Madinah tidak bertemu dengan apa? Tanah kelahiran. Kita paling lama mudik, nggak mudik berapa tahun, Pak? Nah, apalagi orang Jawa, ya kebajet kalau nggak pernah mudik gitu ya. Setahun sekali minimal, ya. Nah, itu padahal apa? Paling ya Kediri, Malang. Apa keistimewaannya? Ya, nggak ada. Lah ini apa? Tempat kelahiran plus bumi yang paling baik. Di sana ada masjid yang paling istimewa. Jadi kangennya luar biasa. 6 tahun mereka nggak bisa mengunjungi Masjidil Haram, tanah kelahiran mereka, tempat ibadah yang sangat mereka agungkan. Maka sahabat senangnya luar biasa. Singkat cerita akhirnya apa? Bismillah, mereka berangkat, Pak, dari Madinah menuju Makkah. Sampai di tempat yang namanya Hudaybiyah, ternyata mereka dilarang masuk oleh orang-orang Quraisy. Nggak boleh kalian masuk Mekah, ya, nggak boleh bulan ini atau nggak boleh tahun ini. Padahal Rasulullah menjelaskan dan para sahabat tidak ada mereka yang membawa peralatan perang. Mereka niatnya apa? Murni untuk mengunjungi Masjidil Haram, beribadah, umrah. Tapi orang-orang Quraisy menghalangi. Akhirnya
mereka sepakat poin-poin perjanjian damai yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, setelah perjanjian ini dirumuskan, ada salah seorang sahabat yang bernama Utsman ibnu Affan, itu juga diutus oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah dan sahabatnya nggak boleh masuk Mekah, tapi boleh mengirim utusan untuk meyakinkan kepada orang-orang Quraisy kalau kita ini nggak ingin perang, kita cuma ingin mendatangi Masjidil Haram, kita sudah rindu Ka'bah. Ya, mengutus Utsman bin Affan kemana? Ke Mekah. Jadi Rasulullah nunggu di luar di Hudaybiyah, Utsman bin Affan masuk ke Mekah. Dan di sanalah Utsman bin Affan ditahan. Intinya dipersulit. Pokoknya nggak boleh masuk ke Mekah. Muhammad dan sahabatnya nggak boleh masuk Mekah. Tapi nggak boleh Utsman ini segera pergi. Dia ditahan. Jangan pergi dulu. Nah, akhirnya muncul rumor, Utsman kok nggak balik-balik ya? Rasulullah dan sahabatnya nunggu di mana? Hudaybiyah. Utsman kok nggak balik-balik ini? Akhirnya muncul rumor kalau Utsman itu telah dibunuh. Gegerlah para sahabat saat itu. Nah, akhirnya mereka membaiat Rasulullah SAW dengan baiatur ridwan, baiat keridwan. Karena Allah mengatakan laqad radiyallahu, dan sungguh Allah telah meridai mereka. Jadi mereka membaiat Rasulullah untuk sumpah setia akan membela Rasulullah SAW sampai titik darah penghabisan. Karena terdengar rumor Utsman terbunuh, sehingga mereka siap. Kalau sampai terjadi perang, kita harus siap sampai titik darah penghabisan. Dan disitulah muncul keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi luar biasa mereka, dijamin diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di samping Allah ridha kepada mereka, merekalah mukmin sejati. Ya, para sahabat adalah mukmin sejati dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anfal, ya, ini sebagai bukti, sebagai dalil, dalam surat Al-Anfal ayat ke-74. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim." Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan yang berhijrah. Siapa yang berhijrah? Para sahabat. Ya. Wajahadu, dan yang berjihad. Para sahabat lagi. Fi sabilillah, di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang menolong dan membantu. Para sahabat, Muhajirin dan Ansar. Ya. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah mukmin yang sejati. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lahum maghfiratun, dan Allah menjanjikan mereka maghfirah, ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang sangat luar biasa. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita alhamdulillah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada hari akhir. Tapi ini adalah upaya kita. Belum tentu kita di sisi Allah adalah orang-orang yang beriman. Makanya di antara para ulama kita ada yang menganjurkan, kalau kita mengatakan ana mukmin, ucapkan insyaallah. Saya mukmin insyaallah. Artinya semoga keimanan saya ini benar-benar jujur. Tetapi kalau para sahabat tidak diragukan lagi. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah mukmin yang sejati. Lahum maghfirah, dan bagi mereka ampunan dari Allah. Kita pasti diampuni Allah, Pak? Ya? Insyaallah. Ini subhanallah, ini termasuk optimisme, dan kita harus berharap. Seorang mukmin harus berharap, ya, kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat, mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh sahabat yang sangat luar biasa yang ingin saya bawakan sedikit ceritanya, kisahnya di sini. Yaitu salah seorang yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Enggak ada yang kenal ya? Kalau ke umum ya, sahabat itu biasanya Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, ya. Kemudian Ibnu Umar,
dan lain sebagainya. Ini Hatib bin Abi Balta'ah, nggak ada yang kenal, Pak. Ya, mungkin baru dengar sekarang. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah ini salah seorang sahabat, dan dia termasuk orang yang ikut perang Badar. Saya nggak cerita perang Badar ya, pokoknya perang Badar ini perang yang membedakan antara mukmin dan munafik. Ya, bayangkan Pak, Rasulullah bersama sahabatnya itu tidak berniat berperang, cuman bawa personel 300 sekian orang. Tidak ada persiapan tempur, tetapi ternyata Allah takdirkan mereka bertemu dengan kekuatan penuh orang-orang musyrik sebanyak 1000 personel. Secara logika kalah Pak, 300 ketemu 1000, 300-nya tidak bawa apa-apa, cuman bawa 2 kuda perang. Ya, 2 kuda perang, lainnya jalan kaki dan unta, tidak bawa persenjataan lengkap. Sedangkan kaum musyrikin Quraisy 1000 orang personil penuh dengan persenjataan. Ya, maka di situ diuji keimanannya para sahabat. Terus enggak? Ternyata Allah meneguhkan iman mereka. Akhirnya Allah pun memenangkan mereka. Dengan apa? Dengan senjata? Tidak, dengan iman mereka. Makanya Allah mengutus malaikat murdifin berurut-urutan yang apa? Yang memenangkan pertempuran tersebut. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah salah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Ketika itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi ketika Rasulullah SAW akan menaklukkan kota Mekah, Rasulullah SAW akan menyerang kota Mekah. Di situ tidak ada yang tahu Pak. Orang-orang Mekah nggak ada yang tahu kalau Rasulullah SAW akan menyerang mereka. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah ini punya keluarga di Mekah. Dan keluarganya ini nggak ada yang melindungi. Ya, karena dia konon adalah pendatang. Dia pendatang di Mekah, beriman kepada Rasulullah, istri dan anak-anaknya ditinggal di Mekah. Lalu dia khawatir kalau sampai Rasulullah menyerang mereka, lalu keluarganya nggak ada yang membackingi, tidak ada yang melindungi, maka bisa apa? Bisa tewas. Maka Hatib bin Abi Balta'ah mengutus seorang wanita untuk mengirimkan surat kepada keluarganya di Mekah. Surat itu dimasukkan di gelungan rambut wanita tersebut. Ya, ini termasuk pengkhianatan nggak Pak? Membocorkan rahasia Rasulullah. Ya, termasuk pengkhianatan ini. Rasulullah itu merahasiakan kepergiannya ke Mekah agar tidak ada kesiapan orang-orang Mekah untuk apa? Untuk menghadapi Rasulullah. Jadi benar-benar ini misi rahasia. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah tahu kan? Wah, Rasulullah mau nyerang kota Mekah. Di sana ada keluargaku. Akhirnya apa? Dia pun membocorkan rahasia Rasulullah kepada keluarganya. Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu. Ya, tahu kalau apa? Ada seorang wanita yang diutus oleh seorang sahabat untuk membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, wanita tersebut ketangkep, Pak. Yang mengejar itu Ali bin Abi Thalib salah satunya. Ali bin Abi Thalib, serahkan surat yang dititipkan kepadamu. Wanita itu nggak ngaku. Ya, akhirnya apa? Didesak, akhirnya mengaku ini suratnya. Ternyata tertulis min Hatib bin Abi Balta'ah. Surat ini ditulis oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Sampailah ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, ini bijaknya Rasulullah, Pak. Nggak langsung menghukum. Ya, tanya dulu, mengapa engkau lakukan ini wahai Hatib? Maka Hatib mengatakan, la ta'jal alayya ya Rasulullah, jangan terburu-buru memvonisku wahai Rasulullah. Wallahi inni la mu'minun billahi wa rasulih, demi Allah aku orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa martadattu wa la baddalt, aku enggak murtad, aku enggak merubah agamaku. Lakinni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy, tetapi aku ini hanyalah pendatang di suku Quraisy. Lastu min anfusihim, aku bukan termasuk mereka. Wali fihim ahlun wa ashiratun wa walad, dan aku di Mekah sana punya keluarga dan anak. Lakinni ya walaysa li fihim qarabatun yahmunahum, dan aku enggak memiliki kerabat yang bisa melindungi mereka. Sederhana, Pak. Sederhana. Ya, kalau seandainya Hatib ini orang Quraisy, aman, Pak.
Oh, ada keluarga yang lainnya yang bisa melindungi, tapi ini nggak punya siapa-siapa. Nah, kemudian nanti mengatakan wa kana man ma'aka lahu qarabatun yahmunahum, sedangkan engkau ya Rasulullah masih punya kerabat-kerabat yang bisa menjaga keluarga-keluarga mereka. Ya, fa ahbabtu idfatani dzalika an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati. Ya, intinya saya berharap ada di antara orang-orang Quraisy ini yang mau melindungi keluargaku. Maka Umar bin Khattab tidak mau tahu, Pak. Ia mengatakan apa? Da'ni ya Rasulullah adrib unuqah. Biarkan aku ya Rasulullah penggal lehernya. Nah ini Umar seperti itu, Pak. Ini pengkhianatan. Bagaimanapun juga ini kesalahan. Ya, biarkan aku penggal lehernya. Fa innahu qad khana Allah wa rasulah, karena ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qad nafaqa, dan dia telah munafik. Ini vonisnya Umar bin Khattab. Tetapi Rasulullah SAW dapat wahyu dari Allah, Pak. Apa kata Rasulullah SAW? Innahu qad syahida badran. Wahai Umar, orang ini Hatib bin Abi Balta'ah termasuk orang yang ikut perang Badar. Wa ma yudrika ya Umar, tidakkah engkau tahu wahai Umar, la'allallaha qad ittala ala ahli Badrin, dan sungguh Allah telah memeriksa hati setiap pejuang Badar. Artinya apa? Setiap pejuang Badar itu dipastikan hatinya bersih dari kemunafikan. Lalu Allah pun mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan berbuat sekehendak kalian, sungguh kata Allah, aku telah ampuni kalian. Maka mendengarkan sabda Rasulullah, fadharafat aina Umar. Umar pun menangis. Bagaimana tidak? Ya, orang yang ikut perang Badar dipastikan hatinya bersih dari kemunafikan, sehingga kesalahan yang dilakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak main-main, Pak. Ya, seluruh orang yang ikut perang Badar jumlahnya 300 sekian, jaminan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun mereka melakukan dosa yang merugikan kaum muslimin. Nah, kita, Pak, kita tidak ikut perang Badar. Jadi kita belum dapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh kita iri kepada mereka. Mereka orang-orang yang bersih hatinya. Allah telah memeriksa setiap hati orang-orang tersebut dan dijamin mereka bebas dari kemunafikan. Ya, mereka melakukan dosa murni kesalahan, bukan karena mereka ingkar, bukan karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini kisah yang sangat luar biasa, yang menunjukkan para sahabat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, ya, di antara hal yang mewajibkan atau menjadikan alasan kuat bagi kita untuk meneladani para sahabat adalah mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Surat Al-Baqarah ayat 137. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Surat Al-Baqarah ayat 137. Yang artinya, jika seandainya mereka beriman, siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Bimithli ma amantum bih, seperti keimanan kalian. Lagi-lagi Allah mengatakan keimanan kalian. Ya, siapa yang dimaksud? Ayat pertama yang turun kepada para sahabat. Ya, pertama kali ayat ini turun terhadap para sahabat. Faqad ihtadaw, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi para sahabat dijadikan acuan tentang keimanan. Seandainya orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Tetapi siapa yang berpaling, maka sungguh ia mendapatkan syiqaq. Ia mendapatkan pertentangan, kebimbangan, dan yang semisalnya. Maka dari itu, jaminan petunjuk ada pada para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga kita pun meneladani mereka. Demikian pula ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang menunjukkan kita harus meneladani mereka adalah bahwasanya Allah mengancam orang-orang yang tidak mengikuti mereka
dengan kesesatan. Ya, dengan penyimpangan. Ya. Kita bisa melihat dalam surat An-Nisa ayat 115. Bahwasanya orang-orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat akan terancam, tersesat, dan naudzubillah akan masuk ke dalam neraka. Di dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman Rasulullah, Pak, langsung ditentang. Rasul mengatakan demikian, enggak mau ikut. Nah, kalau di zaman sekarang, Pak, maka ada indikasi-indikasi. Bagaimana itu? Ketika dibacakan hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih, telah diverifikasi kesahihannya oleh para ulama yang mumpuni di bidangnya, lalu nggak mau ngikuti, maka hati-hati. Dia termasuk menentang Rasul. Ya, setelah jelas datang tabayyana lahul huda, petunjuk bagi mereka. Artinya setelah dibacakan ayatnya dan hadisnya masih menentang Rasul, dan dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Kembali lagi kita tanyakan, orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun siapa? Para sahabat. Jadi orang yang menentang Rasul dan tidak mengikuti jalannya sahabat, nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, kami biarkan kemana ia berpaling. Terserah mau kemana dia tersesat. Wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ancamannya mengerikan, Pak. Ya, kalau kita tidak mengikuti jalannya sahabat, maka kita terancam dibiarkan oleh Allah kemana kita berpaling, kemana kita tersesat, dan naudzubillahi min dzalik akan diancam masuk ke dalam neraka jahannam. Taib. Kemudian ulama masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang menunjukkan kita wajib meneladani mereka karena mereka adalah ahli ibadah. Mereka adalah ahli ibadah. Dan ini telah Allah tuangkan di dalam surat Al-Fat. Surat Al-Fat ayat ke-29. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya siapa? Sahabat. Orang-orang yang bersama Rasulullah asyidda'u 'alal kufar, mereka paling keras kalau sama orang kafir. Ruhama'u bainahum, dan saling kasih sayang terhadap sesama. Perhatikan, Pak, ini asas di dalam beragama. Kalau sama orang kafir tegas, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ya, jadi agama kalian sudah, itu urusan kalian. Kita nggak akan mungkin ikut agama kalian. Tetapi kalau sesama kaum muslimin, ruhama, saling mengasihi. Selama dia mukmin, beriman kepada Allah dan Rasulnya, saling mengasihi. Sampai pun ketika seorang mukmin jatuh pada kesalahan, kita nasihati dengan yang baik, ya, dengan bijak, dengan penuh kasih sayang. Ya, inilah cara kita menolong orang-orang yang jatuh pada kesalahan, bukan dengan apa? Mengintimidasi, bukan dengan menteror, bukan dengan berbagai macam gangguan-gangguan fisik, tidak. Para sahabat tidak pernah, Pak, saling menteror dan lain sebagainya. Mereka kasih sayang terhadap sesama. Lalu Allah sebutkan, engkau bisa melihat tanda-tanda mereka. Apa itu? Mereka ruku, sujud, berharap keutamaan dari Allah dan keridhaannya.
Dan di antara tanda mereka adalah pada wajah-wajah mereka itu ada bekas sujud. Ada bekas sujud. Dan di akhir ayat Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Lagi-lagi Allah katakan Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Jadi jelas mereka orang ahli ibadah. Ya, sampai segitunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan mereka yang berikutnya yang keenam, nilai sedekah mereka jauh lebih besar daripada kita. Ya, yang keenam, di antara dalil bahwa mereka patut kita teladani karena nilai sedekah mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian celah sahabatku. Ini perhatikan Pak. Dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan yang tegas dan jelas. Kalau sampai ada seorang muslim yang mencela sahabat satu saja, hati-hati. Ya, bisa jadi ada penyakit kemunafikan pada dirinya. Sahabat, sesalah-salahnya mereka, katakanlah tadi Hatib bin Abi Balta'ah, mereka sudah diampuni oleh Allah. Ya, beliau sudah diampuni oleh Allah SWT, sehingga nggak boleh kita celah. Orang yang sudah diampuni oleh Allah kita celah, maka ini adalah kesalahan. Maka Rasulullah berpesan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali mencela sahabatku, siapapun mereka. Lalu beliau mengatakan, fawalladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya ya salah seorang di antara kalian menginfakkan satu gunung Uhud. Kita Pak, misalnya punya satu gunung Uhud emas, ya, lalu kita infakkan semuanya fi sabilillah. Apa kata Rasulullah SAW? Ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Ini pahalanya tidak melebihi, bahkan nggak sampai, nggak nutut pahalanya dengan apa? Sedekahnya para sahabat meskipun satu genggam mud, satu genggam ini emas, cuman segini Pak. Atau wala nasifah, bahkan setengahnya nggak sampai. Artinya mereka infak setengah genggam ini emas, dengan kita berinfak satu gunung Uhud emas, nggak ada apa-apanya Pak. Di antara para ulama menyebutkan beda apanya? Beda keikhlasannya, beda hatinya. Hati kita kadang-kadang jangankan berinfak satu gunung emas, 10.000 diperlihatkan mungkin ya angelire 10.000 cuman, tapi dipamerkan. Nah ini iya ria. Atau ketika kita infak, gimana caranya supaya orang tahu? Ya, ketika kita infak mungkin ada perhitungannya, ya, mengharapkan balasan ini dan itu. Para sahabat tidak Pak. Mereka infak lillahi ta'ala. Sudah, harta dan jiwa mereka untuk Allah dan Rasulnya, untuk membela agama Allah. Ya, mereka ikhlas. Contoh yang nyata orang-orang Ansor. Bayangkan Pak, ketika orang Muhajirin datang, mereka nggak bawa apa-apa. Ada di antara mereka yang, nih setengah sawahku untukmu, kamu pakai. Bahkan ada yang punya istri 2, tak ceraikan satu-satunya, nikahi kalau sudah lewat masa iddahnya. Sampai segitunya. Ya, saking sayangnya kepada sesama muslim. Dan ini tentu tidak ada pada diri kita Pak. Ya, maka dari itu nilai ibadah mereka, nilai infak mereka sangat luar biasa. Meskipun setengah genggam, tetapi nilainya melebihi infak kita satu gunung emas Uhud. Apalagi kita nggak pernah infak segitu Pak. Jadi bisa dijamin kita kalah telak ya dengan infak mereka. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kenyataan yang ada. Ya, inilah alasan-alasan yang jelas dan tegas kita harus
meneladani mereka. Dan meneladani mereka, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu tidak cukup waktu kita untuk menjelaskan satu persatu. Yang penting setiap ada amalan sahabat, maka saat itulah kita dituntut untuk meneladaninya. Ya, karena antara Rasulullah SAW dan para sahabat tidak akan pernah bertentangan. Bahkan Rasulullah mewasiatkan Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sahabat-sahabatku setelahku. Addu 'alaiha tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Ya, pegang teguhlah sunnah mereka tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dari sini maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi menggugah kita untuk kembali, hendaknya kita berupaya membekali diri kita dengan ilmu. Gimana kita tahu ini adalah amalannya sahabat? Ini adalah tuntunan dari para sahabat. Kalau kita nggak mau belajar, kalau kita nggak mau bermajelis ilmu, ya, banyak ucapan-ucapan sahabat yang tidak kita pahami. Banyak ucapan-ucapan sahabat, nasihat-nasihat beliau atau mereka yang belum kita ketahui. Maka secara tidak langsung ini mengarahkan kepada kita untuk rajin-rajin menuntut ilmu agama, rajin-rajin membaca sejarah mereka, rajin-rajin ya mengetahui bagaimana cara mereka beragama. Dan ini tentu bab yang sangat luas sekali yang tidak mungkin untuk kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini sepintas dari apa yang bisa saya sampaikan tentang kewajiban kita untuk meneladani generasi terbaik umat ini, yaitu mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan mampu untuk meneladani generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mereka di surganya kelak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali ada yang mau disampaikan, monggo silahkan. Ada apa Ustaz? Silakan. Ya. Dalam meneladani ini selalu kita mendengarkan doa. Mendengarkan doa yang isinya semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah. Mohon dijelaskan apa itu taufik dan apa itu hidayah. Makanya bisa jadi orang dapat hidayah tapi kalau nggak ada taufik itu bisa jadi muspro. Muspro itu apa? Sia-sia. Hai. Ya. Ya. Jadi karena gini, kita pengajian di masjid ini sudah 5 tahun lebih, 7 tahun. Saya kadang-kadang juga gitu sulit. Apa diikuti, apa nggak diikuti. Ya. Mungkin ada kaitannya dengan itu tadi, taufik dan hidayah itu tadi. Iya. Jadi memang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidayah itu ada 2. Ya. Hidayah itu ada 2. Yang pertama hidayah irsyad dan yang kedua hidayah taufik. Ya. Jadi sebenarnya taufik itu adalah bagian dari hidayah. Hidayah itu apa sih? Petunjuk. Ya. Dan petunjuk ini ada 2. Petunjuk irsyad, petunjuk artinya menunjukkan sesuatu hal yang baik. Dan petunjuk taufik yaitu apa? Pemberian ilham untuk mengerjakan petunjuk yang telah dijelaskan tadi. Contohnya seperti ini. Ya. Misalnya saat ini saya menyampaikan, wahai para jamaah, hendaknya kita yang punya kemampuan dan kelebihan rizki berkurbanlah. Ya. Ini saya memberikan apa? Petunjuk, benar kan? Saya memberikan hidayah. Hidayah apa? Hidayah irsyad, hidayah petunjuk. Saya mampu memberikan, ya karena saya tahu dalilnya, misalnya saya tahu keutamanya, saya sampaikan, wahai para jamaah, mohon yang memiliki kelebihan rizki berkurbanlah. Ini petunjuk Pak, saya bisa menyampaikannya. Tapi ini hidayah irsyad. Adapun hidayah taufik, saya nggak bisa Pak. Apa itu? Setiap orang yang telah mendengarkan petunjuk saya tidak serta-merta mengamalkan apa yang telah saya tunjukkan. Dan ini hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik biyadillah. Taufik ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang nanti akan memberikan petunjuk taufiknya.
si fulan mau ngerjakan apa yang saya tunjukkan, si fulan masih belum mau, si fulan ragu-ragu. Nah ini, ya, jadi dibedakan. Hidayah, petunjuk berupa penjelasan, dan ini semua orang bisa, Pak. Termasuk saya, Bapak, bisa memberikan petunjuk, ini baik, ini buruk. Tetapi menjadikan orang mengamalkan petunjuk tersebut, kita nggak bisa. Ini murni di bawah tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu, dibedakan, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bapak dulu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi mengamati Pak Ustadz bahwa para sahabat itu adalah generasi yang terbaik. Bagaimanakah dengan keluarga Nabi? Sedangkan kami itu kadang-kadang menyampaikan salam dan salawat untuk Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Ya. Keluarganya kok mulai tadi tidak disebut-sebut. Mohon pendapat dan penjelasan Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang, ya, sebenarnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka masuk kategori sahabat, ya. Dan mereka memang kita akui punya nilai lebih. Dan itu mungkin tadi tidak saya sampaikan, ya, karena membahas tentang keluarga Nabi yang dikenal dengan ahli bait, ya. Ini sebenarnya termasuk di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Memang saya tidak menyampaikan secara khusus, tetapi secara umum mereka masuk ke dalam keumuman para sahabat. Jadi jangan dikira, loh, keluarga Nabi kok nggak dipuji. Tidak, ya. Mereka yang beriman masuk ke dalam kategori sahabat. Sedangkan keluarga Nabi yang tidak beriman, ya tentu tidak masuk golongan sahabat. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi SAW, keluarganya Nabi bukan? Keluarga Nabi, tetapi mereka tidak beriman. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man batta'a bihi amalu lam yusyri' bihi nasabuh. Ya, barang siapa yang amalannya itu lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Artinya kalau dia tidak beramal, dia tidak beriman, maka nasab termasuk keluarga Nabi ini enggak memiliki pengaruh apa-apa, Pak. Contoh yang jelas, pamannya Nabi kurang dekat apa dengan Nabi SAW, tapi karena enggak beriman, karena tidak memeluk Islam, ia menjadi orang yang apa? Hina. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Padahal Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ya, jadi maaf, saya enggak menyebutkan secara khusus karena fokus saya adalah sahabat. Mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik yang punya hubungan keluarga ataupun tidak. Mungkin begitu, Pak, ya. Wallahu a'lam. Nggih. Ya. Tadi dikatakan kita umat Islam tidak boleh menghujat sahabat. Tapi dengan Syiah bagaimana? Yang doanya selalu menghujat. Apakah dia termasuk Islam? Syiah itu karena di kelompok Indonesia itu, kelompok Islam Indonesia sendiri ada yang mengakui Syiah itu masih Islam. Taib. Jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syiah ini bertingkat-tingkat, Pak. Dan mereka juga punya banyak sekte, punya banyak kelompok. Ada kelompok Syiah Batiniyah yang dikenal dengan istilah atau kelompok Nusairiyah, yang ini menjadi agama atau kelompok sektenya pemimpin Suriah Bashar al-Assad. Nah, itu Syiah yang ekstrim. Ya, Syiah yang ekstrim. Dan wallahu alam, setahu saya mereka divonis kafir oleh para ulama kita. Nah, ada Syiah yang tidak sampai pada derajat ekstrim. Ada Syiah yang mungkin hanya simpatisan. Jadi kita nggak bisa menyamakan mereka satu tingkatan. Tergantung. Kalau mereka sudah punya keyakinan yang kufur,
punya keyakinan yang apa menyebabkan mereka keluar dari agama, maka mereka kafir. Ya, sehingga para ulama kita tidak memutlakkan pokoknya Syiah kafir, tidak. Bahaya. Karena di antara mereka ada yang hanya simpatisan. Ya, mereka senang dengan mungkin penyampaiannya, mereka senang dengan katanya, kedamaiannya, akhirnya ikut-ikutan. Ya, masih mengaku Islam tapi sudah mulai dimasuki pemikiran Syiah. Ya, pelan-pelan dibuat apa? Gimana caranya agar mereka terlalu berlebihan dalam mencintai Ali. Belum dikasih doktrin benci sahabat, Ali dulu. Ya, Ali, semua Ali, Husain diceritakan agar mereka cinta, agar mereka senang. Nah, kalau masih kategori ini, tentu tidak mungkin kita kafirkan mereka, Pak. Ya, tapi nanti mungkin ada naikkan tingkat dan lain seterusnya. Nah, pada derajat mereka sudah membatalkan keislamannya, artinya mereka mengamalkan sesuatu yang membatalkan Islam, maka saat itulah mungkin mereka bisa kafir. Jadi kita nggak bisa memutlakkan ya. Kita harus hati-hati. Siapa dulu? Syiah yang mana dulu? Ya, apalagi sekali lagi kaum muslimin banyak yang tertipu. Dan mereka saya rasa orang-orang yang nggak punya ilmu. Sehingga lebih layak mereka kita selamatkan, kita dakwahi dakwah yang benar daripada kita apa? Kafir-kafirkan. Tambah jauh nanti Pak mereka. Ya, mungkin seperti itu. Makanya para ulama kita menasihatkan daripada kita memperingatkan tentang kesesatan Syiah yang ekstrim-ekstrim itu, padahal mereka kan apa nggak ngaku kan? Mereka kalau di media kan kelihatannya damai, begitu kan Pak ya? Mereka orang yang apa welas kasih, maka lebih baik kita kuatkan akidah kita. Akidah kita bagaimana? Salah satunya wajib mencintai para sahabat. Tidak boleh mencela sahabat. Nah, kalau akidah kita sudah kokoh Pak, nanti kalau suatu saat Syiah mulai memasukkan kamu benci Aisyah, maka seorang muslim, kok bisa saya disuruh benci Aisyah? Ini agama apa ini? Ini kelompok apa ini? Dengan sendirinya mereka akan menolak Syiah. Ya, tapi kalau kita sampaikan Syiah itu begini-begini, padahal di Indonesia mereka tidak melakukannya. Misal, mereka di Indonesia kelihatannya damai, maka nanti kita yang dituduh, wah kamu ini memecah belah umat. Mending kita sampaikan akidah kita yang benar tentang sahabat, wajib mencintai sahabat tanpa pilih kasih. Ini kita sampaikan. Nanti insya Allah ya kaum muslimin sudah punya apa istilahnya antibody. Begitu ada pemikiran yang menyimpang masuk, mereka masuk, wah berarti ini nggak benar ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Insya Allah lebih baik kita dakwakan dakwah yang benar ya, daripada kita apa sibuk mereka kafir dan lain sebagainya. Nanti kita yang dituduh apa ya memecah belah dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang disampaikan? Ya. Dari yang saya tangkap dari kajian malam ini, kesimpulannya bahwasannya kita kan untuk mengambil ilmu atau beragama itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Ya. Cuman yang saya sempat bingung hari ini itu kan bahwasannya ada mau dijelaskan bahwasannya apa itu yang dimaksud dengan manhaj dan akidah. Karena mungkin sekarang lagi beredar di kalangan kita yang sudah belajar ini saling apa ya afwan tahdir gitu Ustaz. Jadi ambillah dari ulama atau ustaz yang kembali kepada manhaj yang dan akidahnya yang jelas itu. Ya. Padahal yang mungkin kita sama-sama tahu kadang-kadang gimana cara membedakannya gitu artinya. Ya. Ini yang disampaikan juga Quran dan Sunnah dan para sahabat, tapi kok masih kena tahdir juga. Ini seperti apa? Iya, jadi wallahu a'lam bishawab, apa yang terjadi antara sesama dai, sesama ustadz, ya wallahu a'lam itu urusan antara mereka. Yang kita sibukkan diri kita. Sekarang kita sibukkan diri kita. Sudah maksimalkah kita dalam menuntut ilmu? Sudah belajarkah kita pokok-pokok dasar akidah Islam? Contoh rukun iman saja. Para ulama kalau membahas rukun iman sangat-sangat detail. Dan secara tidak langsung disitulah akan dibahas bagaimana akidah dan manhaj Ahlus Sunnah. Ya, bagaimana akidah Ahlus Sunnah terhadap iman, terhadap hari akhir. Contoh yang sangat ringan. Bagaimana? Wajib percaya bahwasanya hari akhir itu ada. Wajib mengimani segala hal yang Rasul ceritakan tentang hari akhir. Di antaranya wajib mengimani adanya siksa kubur, wajib mengimani adanya azab kubur, wajib mengimani bahwasanya nanti ada
padang mahsyar, wajib mengimani bahwasanya nanti ada telaga, ada sirat, jembatan antara yang menghubungkan antara surga dan di bawahnya neraka. Ini pokok-pokok yang harus kita pelajari dulu. Ya, adapun mungkin sebagian ustadz begini begitu, mereka manusia. Mereka manusia. Ya, maka selama kita melihat seorang yang menyampaikan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan bisa membawakan ucapan para sahabat, maka ikuti. Ya, maka ikuti. Jadi kita jangan menyibukkan dengan mereka, sibukkan tentang diri kita saja. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang disampaikan? Mungkin cukup ya? Tidak ada ya? Baik, kita akhiri sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.